Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sulastrini. Saya mahasiswi PPG peserta dalam jabatan tahap 3 tahun 2024 NIM 231118129 pada LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwe, Denpasar. Lokasi ujian UPTD SMA Negeri 1 Tobada, Jalan Poros Tobada, Desa Mahahe, Kecamatan Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Kamis 17 Oktober tahun 2024. Materi Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu pada kelas 10. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat. Astungkare, semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa meningkatkan bakti serada kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, seperti biasa, terlebih dahulu kita akan berdoa. Silakan salah satu temannya untuk pimpin doa temannya untuk doa bersama. Adi, silakan pimpin temannya depan untuk berdoa. Pada asal Panganjani. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Saraswati Jaya. Om Santi 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 Om. Doa selesai. Ya, silakan kembali Adi. Terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, setiap kegiatan harus kita awali dengan berdoa agar apapun yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum itu Ibu akan mengecek kesiapan belajar kalian. Sudah siap belajar? Ya. Tolong ya, bajunya dirapikan. Bajunya yang masih di luar silakan dirapikan dulu agar nanti pada proses pembelajaran tidak mengganggu ketertiban dalam proses belajar. Nah, baik anak-anak, sebelum proses pembelajaran terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa tidak hadir? Ada temannya tidak hadir? Made Yosef. Siapa lagi temannya tidak hadir? Komang Sri. Berarti 2 orang ya? 2 orang yang tidak hadir. Made Yosef kenapa? Sakit. Baik, semoga temannya yang sakit itu cepat diberi kesehatan agar nantinya kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti suatu proses pembelajaran. Kalau Komang Sri tadi kenapa? Izin. Oh iya, izin. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut pada materi, Ibu ingin menanyakan kembali pembelajaran minggu lalu. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Bagus sekali ya. Apa pembelajaran kita minggu lalu materinya? Ya, silakan Nilo Ayu. Iya, Trikaya Parisuda. Ya, Trikaya Parisuda. Ada yang tahu apa itu Trikaya Parisuda? Di belakang coba, Sri. Iya, bagus sekali. 3 perbuatan yang harus disucikan. Anak-anak, ada 3 perbuatan yang harus kita sucikan sebagai manusia dalam kehidupan ini. Yang pertama itu apa? Coba di sini siapa bisa? Adi? Manacika. Manacika itu apa, Adi? Berpikir yang baik. Iya, manacika itu artinya berpikir yang baik. Terus yang kedua, siapa yang kedua? Gusti. Wacika. Apa itu wacika, Gusti?
berkata atau perkataan yang baik. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga, ya Tari. Kayyike parisuda. Apa itu kayyike parisuda? Perbuatan yang baik. Ya, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa ada 3 perbuatan yang harus kita sucikan, yaitu terlebih dahulu kita harus sucikan pikiran kita. Nah, dari pikiran itu akan menimbulkan pada perkataan. Kita harus berkata yang baik dan benar. Nah, dari pikiran, dari perkataan, kita harus berbuat yang baik dan benar. Jadi 3 perilaku itu harus kita pegang, harus kita sucikan untuk dapat mencapai tujuan yang lebih baik. Ya, bisa dipahami anak-anak ya? Iya. Nah, baiklah anak-anak, itu materi kita sangat bagus. Kalian masih mengingat materi minggu lalu. Baik anak-anak, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yaitu yang pertama dapat menjelaskan pengertian kitab Dharma Sastra. Nah, yang kedua, kalian itu dapat menentukan nilai-nilai Dharma Sastra di setiap yuga. Jadi, apa itu Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu dan nilai-nilai apa saja yang terdapat pada Dharma Sastra di setiap yuga. Di mana yuga itu akan dibagi menjadi 4, yaitu catur yuga. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin menanyakan kepada kalian. Kalian tahu hukum? Tahu. Pernah dihukum? Pernah. Coba satu orang. Siapa yang pernah dihukum? Ayo, satu orang. Siapa pernah dihukum? Ya, Adi. Gara-gara terlambat, Bu. Dihukum gara-gara terlambat katanya. Terlambat datang ke sekolah. Iya, kenapa bisa terlambat datang ke sekolah? Mungkin bangunnya kesiangan, jadi terlambat. Nah, itu karena akibat atau keteraturannya, kedisiplinannya kurang, jadi mendapat hukuman. Nah, apa tujuan hukum itu? Tujuan daripada hukum itu adalah untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan keteraturan, ketentraman dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Baik anak-anak, untuk lebih memahami materi kita yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu, Ibu akan tampilkan video untuk kalian tonton. Nanti di dalam video tersebut kalian gali apa-apa saja yang ada di dalamnya. Namun sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok. Silakan nanti kalau Ibu sebut kelompok 1, 2, 3, silakan bergabung ke temannya masing-masing sesuai kelompoknya. Kelompok 1, Anggreni, Ketut, Gusti, Windy, Galih, Karma, dan Komang Dewi. Nah, silakan. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan yang disebut tadi, kelompok 1 ambil tempat, terus kelompok 2 ada Adi, Erik, Tari, Ayu, Sri, Kadek Sri, Roni, dan Komang Suliantari. Itu kelompok 2. Kelompok 3, Lo Sukma, Eka, Gusti, Radit, Putu Ayu, dan Ketut Sudi. Nah, silakan yang sudah dibagi menjadi 3 kelompok, silakan. Kelompok 1 di sini. Ya, silakan. Kelompok 2 di sini. Dan kelompok 3 di sini, silakan ambil bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah ada semua kelompoknya? Berarti kelompok 1 Lo Anggreni di sini ya. Kelompok 2 di sini Adi, dan kelompok 3 Lo Sukma. Nah, baik anak-anak, sebelum menonton video, karena Ibu sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok, di sini Ibu akan bagikan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok atau berdiskusi.
Nah, pada saat berkelompok mengerjakan LKPD ini, Ibu harap tidak ada yang tidak ada yang kerja-kerja sendiri. Jadi silakan dikerjakan secara berkelompok atau diskusi. Ini LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Gampang sekali. Iya, itu tadi LKPD-nya. Silakan sambil dilihat apa yang menjadi suatu permasalahan di sana. Nah, sembari di sini Ibu akan menampilkan video yang bisa kalian simak dengan baik. Mengatur ketertiban manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Ini ya, ini nanti didiskusikan. Jawaban itu. Ya, ini.
anak-anak, itu tadi video atau materi tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Nah, ada LKPD yang telah Ibu bagikan tadi pada masing-masing kelompok. Sekarang silakan dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi apa yang diminta dalam LKPD tersebut. Nah, nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok akan menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Apabila ada kelompok lain yang ingin menanggapi, silakan ya. Ya, jadi silakan sekarang kerjakan dulu itu LKPD yang telah Ibu berikan. Kerjakan dulu. Ayo, tidak ada yang tidak kerja ya, semua kerja. Ya, tidak usah, tapi ini pertanyaannya tadi ya. Cari tadi kelompok anu kan apa itu? Baik anak-anak, sudah semua? Sudah. Bagaimana? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah? Sudah? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Ya. Baik anak-anak, karena semua kelompok sudah selesai, maka sekarang setiap kelompok atau masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, baik, sekarang silakan kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan semua ke depan.
Ya, silakan siapa sebagai moderator, siapa sebagai pemateri, silakan sampaikan hasil diskusinya. Judul materinya apa? Swastiastu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pengertian Dharma Sastra dan nilai-nilai Dharma Sastra di setiap yuga yang dibacakan oleh Sri. Pengertian Dharma Sastra. Dharma Sastra adalah yang menguraikan tentang hukum dalam kehidupan manusia. Yang kedua, nilai-nilai Dharma Sastra di setiap yuga. Satya Yuga mengutamakan pengendalian diri atau meditasi. Treta Yuga menekankan pada buron-buron. Dwapara Yuga menekankan pada pelaksanaan yajna. Kali Yuga menekankan pada dana, punya atau sedekah. Itu dia hasil presentasi kami. Apakah ada kelompok yang mau bertanya? Ya, Silakan untuk silakan. bertanya. Silakan berdiri. Benarkan kelompok. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Masa Dwapara Yuga merupakan masa di mana yajna menjadi tujuan utama umat Hindu. Terus bagaimana masa Dwapara Yuga berakhir? Baik, Ya, jawab baik. saya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Berakhirnya zaman Dwapara Yuga ditandai dengan kematian Krishna. Nah, pada saat inilah zaman Kali Yuga mulai muncul. Sekian dari saya. Bagaimana kelompok 3? Puas? Wah, Sekian dari kelompok kami. Om Santi 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 Om. Iya, silakan beri A+ pada kelompok 2. Nah, itu tadi kelompok 2 yang telah menampilkan hasil diskusi mereka. Nah, sekarang selanjutnya adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan. Silakan sini ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri Windy sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan materi tentang Dharma Sastra di bagian Kertayuga atau Satya Yuga. Saya persilahkan Ibu Ayu Anggreni untuk membacakan materinya. Yang pertama ada makna Dharma Sastra. Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum atau dharma dalam kehidupan manusia. Kemudian ada nilai-nilainya. Di sini kami khusus membahas Satya Yuga atau Kerta Yuga. Nah, sebagai manusia, nilai-nilai yang dapat diterapkan saat ini untuk membentuk sikap mental yang positif melalui pengendalian diri yang ketat dan setia terhadap ajaran dharma atau nilai-nilai kebajikan. Antara lain yaitu yang pertama disiplin untuk selalu berpikir yang bersih dan suci atau manajika. Yang kedua adalah disiplin untuk berkata yang baik dan sopan atau wacika. Yang terakhir ada disiplin untuk selalu berbuat yang jujur dan baik atau manajika. Sekian. Baik, saya membuka sesi tanya jawab. Berdiri. Saya Adi Pradana ingin mempertanyakan kelompok 1. Bagaimana ciri-ciri pada zaman Kertayuga? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kesadaran umat manusia akan dharma, kebenaran, kebaikan, kejujuran yang sangat tinggi. Budaya manusia sangat luhur dan soleh. Bagaimana kelompok 2 puas? Ya, puas.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan Om Santi Santi. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Beri O+ lagi untuk kelompok 1. Nah, itu tadi penampilan dari masing-masing kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Ada 3 kelompok. Bagaimana hasil diskusinya? Bisa dipahami? Ibu ingin mengadakan suatu evaluasi di mana evaluasi ini akan dikerjakan oleh masing-masing individu. Jadi, silakan evaluasi ini dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi Dharma Sastra yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, silakan evaluasi itu dikerjakan. Ada 5 soal di situ, silakan dikerjakan. Jadi evaluasi ini dikerjakan per individu, bukan diskusi lagi ya. Kamu jawab sih. Apanya? Sudah. Nanti semua kumpulkan, Mbak, saya satu-satu kertasnya. Mbak saja satu-satu. Baik, sudah? Bagaimana? Sudah? Sini, sudah semua? Ya, baiklah anak-anak, kalau semua sudah, silakan hasil evaluasi itu dikumpulkan masing-masing ke depan. Ayo, kumpulkan. Pelan-pelan, satu-satu, awas. Ya, makasih ya anak-anak. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Baiklah anak-anak, kalau sudah semua. Nah, itu hasil evaluasi nanti. Bagi nilainya mungkin yang masih kurang, nanti kita akan adakan remedial. Sementara nilainya yang sudah di atas, sudah bagus, nanti Ibu akan adakan pengayaan. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan dulu bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan? Iya. Dari Dharma Sastra dapat kita simpulkan. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi Dharma Sastra tersebut? Ada satu orang? Ayo, Sukma, silakan simpulkan materinya. Ayo. Baik. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum dalam kehidupan manusia. Tentunya kita bisa mempelajari nilai-nilai Dharma Sastra di setiap yuga seperti Satya Yuga, Treta Yuga,
Terima kasih, bagus sekali. Beri aplaus dulu. Nah, anak-anak, itu tadi kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini, yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Di mana Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu yaitu adalah sastra yang menguraikan tentang hukum dharma atau kebenaran. Di mana dalam Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu itu akan dibagi menjadi 4 saman, yaitu ada saman Kertayuga atau Satyayuga, ada saman Tertayuga, dan yang ketiga saman Dwaparayuga, dan yang terakhir itu adalah saman Kaliyuga. Nah, demikian materi Dharma Sastra pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, saya kira materi pada pagi hari ini yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu, Ibu cukupkan sampai di sini. Materi kita minggu depan adalah tentang catur warna. Jadi silakan cari dulu materinya, yaitu tentang catur warna. Oke anak-anak, demikian materi kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan Adi pimpin temannya untuk berdoa kembali. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa pada asana Para Masanti. Pramana Santi. Oh.